Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-32. Prajurit rendahan itu telah selesai membaca rontal pengumumannya. Ia menebarkan pandangan matanya yang menyapu wajah beberapa lelaki yang hadir itu. Tanpa bicara apapun, prajurit itu kemudian meloncat ke atas kudanya dan segera membedal meninggalkan debu berhamburan. Beberapa orang laki-laki yang menggerombol itu memandanginya sampai lenyap di tikungan jalan. Salah seorang di antaranya tidak mampu menahan sesak di dadanya. Beban bergumpal-gumpal itu dibuangnya dengan mengisap riak kental di hidungnya, kemudian meludahkannya dengan kasar. Para lelaki itu saling pandang. Dari wajah mereka tersirat rasa mual bercampur muak. Di tempat lain terjadi peristiwa mirip. Beberapa orang keluar dari rumah karena tetangga mereka mengalami bencana yang sangat sempurna. Seorang pemuda bernama Kayun berteriak-teriak liar karena ayahnya mati mendadak akibat jantungnya yang tiba-tiba berhenti berdetak. Malam sebelumnya, Kayun masih mampu menyabarkan diri meski istri dan adiknya menjadi korban penjarahan. Kayun yang tabah itu akhirnya meledak ketika hantaman berikutnya menimpa ayahnya. Ki Joyo Teles yang benar-benar tak memiliki otot yang kuat untuk mengikat jantungnya. Bagi tanpa sebab, tiba-tiba jatuh terkulai saat termangu memandang halaman dengan tatapan hampa. Punji Pawitri yang pertama kali melihat keadaan ayahnya menjerit melolong mengkagetkan segenap penghuni rumah yang ketakutan. Tangis Punji Pawitri menyentakkan kakaknya. Kayun terhenyak. Pada saat yang demikian itulah ketika sekitar 20 orang sedang berkumpul menyampaikan bela sungkawa di rumah Kayun. Seekor kuda berderap datang mendekat. Semua pandangan tertuju ke arah orang yang baru datang itu. Prajurit dengan bekas luka melintang di kening dan wajah yang amat sangar itu tanpa basa-basi langsung bersuara. "Woro-woro!" teriak prajurit itu. "Siapapun yang menyembunyikan Jaya Negara akan mendapat hukuman mati. Siapa saja yang melihat Jaya Negara harus melapor. Sekian." Prajurit itu menebar pandang, memamerkan betapa berwibawanya dirinya, betapa sekarang semua orang takut kepadanya. Namun yang ditemukan prajurit itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Jika sebelumnya di tempat lainnya ia berhasil menyampaikan sebuah pengumuman dengan sempurna dan tidak seorang pun yang tidak memperhatikan dirinya menyampaikan pengumuman itu, kini prajurit itu menemukan sebuah kenyataan yang amat berbeda. Para lelaki yang berkumpul itu tak merasa takut untuk balas memandang dengan tatapan tak kalah tajam. Meski mereka diam tak memberikan tanggapan. Suara prajurit yang berteriak seperti burung gagak itu terdengar sampai di dalam rumah. Kayun yang tengah berdiri tersandar tiang saka sambil memijit-mijit kepalanya tersentak oleh suara itu. Kayun membuka matanya. Tanpa pertimbangan apapun, Kayun menyambar pandang yang menggantung di dinding. Akan tetapi, Kayun tidak menemukan prajurit itu karena ia telah pergi meninggalkan debu mengepul di sepanjang derap kaki kudanya. "Mana dia?" teriak Kayun. "Mana burung gagak tadi?"
Sebagian tetangganya terperangah. Salah seorang bergegas mendekat. "Sudah Kayun, sudahlah." Salah seorang tetangganya mencoba menenangkan. "Jangan kau turuti hati yang sedang panas. Tenanglah Kayun." Dengan susah payah, Kayun mendamaikan diri. Berdamai dengan diri sendiri ternyata bukan pekerjaan gampang. Kayun meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Para laki-laki tetangganya memegang tangannya sambil membujuk. Namun, puncak beban yang mengimpit Kayun sudah tidak tertanggungkan lagi. Entah dapat tambahan tenaga dari mana, Kayun meronta dengan kuat dan mampu melepaskan diri. Kayun benar-benar kehilangan akal waras. Kayun yang terkoyak tak peduli jika harus mati. Kayun berlari sambil mengacung-acungkan pedangnya. "Wah, bagaimana ini?" Salah seorang tetangga Kayun meletupkan kecemasannya. Apa yang akan dilakukan Kayun itu? Tambah yang lain. Kecemasan para tetangga Kayun itu makin mengental. Mereka terpaku tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat Kayun berlari menuju istana. Dari lubang dinding rumah, beberapa pasang mata mengintip peristiwa itu. Dorongan rasa ingin tahu serta kecemasan mereka terhadap nasib Kayun yang dalam sikapnya sehari-hari terhadap sesama amat baik mendorong mereka untuk keluar rumah. "Kita harus melakukan sesuatu," ucap salah seorang penduduk yang rambutnya sudah memutih meski usianya masih muda. "Sesuatu itu apa?" tanya yang lain tak kalah cemas. Sejenak hening, para lelaki tetangga Kayun kebingungan. "Mari kita ikuti Kayun. Kita lihat apa yang dilakukan Kayun." Untuk menerima ajakan itu dibutuhkan keberanian. Dalam keadaan negara sedang kacau dan tatanan sedang rusak, berbagai kemungkinan yang tidak terduga bisa terjadi dan menimpa siapapun. Para lelaki yang berkumpul itu saling pandang. Ajakan untuk mengikuti Kayun itu belum mendapatkan tanggapan. Namun, begitu pemuda yang menawarkan ajakan itu telah berjalan dan siap menghadapi keadaan apapun, segera menggugah dan memancing keberanian lainnya. Mereka yang semula ragu segera menepisnya. Bersama-sama mereka menyusul Kayun. Di hari yang pada mulanya mendung berubah menjadi teri itu, Kayun yang meledak berlari-lari sambil menjinjing pedang panjangnya. Di belakangnya, para tetangga yang mencemaskan pekerjaan dengan langkah bergegas pula. Setelah melewati perempatan terakhir di depan alun-alun, para prajurit yang berjaga di Ringgol Purawaktra melihat kehadiran mereka. Kayun yang berjalan dengan amat bergegas sambil menjinjing pedang panjang itu sungguh menarik perhatian mereka. Serentak, para prajurit bangkit berdiri. "Ada apa?" bertanya seorang prajurit berpangkat lurah. Demikian Kayun sudah mendekat. Nafas Kayun tersengal. Sulit bagi Kayun untuk berdamai dengan gejolak dalam dadanya sendiri. Bayangan adik dan istrinya yang menjadi korban pemerkosaan, bayangan ayahnya yang mati mendadak karena tak bisa menahan beban bencana yang menimpa keluarganya, menyebabkan Kayun menjadi buta. Gelap matanya. "Aku ingin bertemu Rakuti," jawab Kayun datar. Tetapi suara yang dilontarkannya jelas terdengar bergetar. "Suruh Rakuti keluar. Aku harus berbicara dengannya." Para prajurit saling pandang. Segenap perhatian tertuju kepada Kayun. Tentu suatu yang luar biasa telah terjadi pada pemuda itu, sehingga tumbuh keberaniannya. Padahal semua orang tahu Rakuti sekarang seorang raja yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Tak sembarang orang boleh menghadap. Seorang prajurit bercambang lebat merasa sangat tersinggung melihat keberanian pemuda itu. "Kurang ajar," geram prajurit itu. "Tuanku Rakuti itu seorang raja. Berani-beraninya kau menyebut namanya begitu saja. Berani-beraninya kau meminta Tuanku Rakuti keluar untuk menemui.
Derajat yang kau miliki apa? Kulihat kau hanya seorang sudra. Kayun benar-benar marah. Kayun mencabut pedangnya. Mati baginya lebih baik daripada menanggung beban hinaan yang memalukan. Terhina sekali karena adik kandung dan istrinya diperkosa beramai-ramai, dan marah yang tak tertanggungkan karena semua bencana itu menyebabkan ayah yang amat dihormatinya melebihi rasa hormatnya kepada dewa-dewa di langit mati. Kayun melihat keadaan yang menimpanya itu hanya karena satu penyebab, Rakuti. Kayun menggigil. Suruh keluar Rakuti, teriaknya. Kini suara Kayun melengking tinggi, menyebabkan para tetangganya yang baru tiba menjadi cemas. Hei, teriak prajurit bercambang lebat. Kau keracunan bunga kecubung atau bagaimana? Kau ingin mati atau bagaimana? Kalau memang itu yang kau inginkan, aku tak keberatan untuk mengantarmu mengintip gerbang kematian. Prajurit bercambang lebat itu menggerakkan pandangnya silang menyilang. Prajurit yang lain ikut mencabut pedang dan mengelilingi Kayun. Tetapi sebagian yang lain tidak melakukan apa-apa. Mereka merasa untuk menghadapi seorang pemuda yang kehilangan akal tak perlu menggerakkan semua prajurit. Namun di sisi lain, kecemasan yang kental dirasakan oleh para tetangga Kayun. Mereka bahkan sudah membayangkan nasib yang amat buruk akan menimpa pemuda itu. Meski rasa cemas itu nyaris meretakkan dinding kepala, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang demikian, terdengar suara lantang mencegah para prajurit berbuat di luar kendali. Ratanca muncul dan menyibak semua prajurit. Ada apa ini? Tanya Ratanca. Para prajurit yang mengelilingi Kayun melangkah mundur. Ratanca menata pemuda yang kehilangan akal itu dengan tajam. Ratanca termangu, walau pemuda yang kehilangan akal itu belum berbicara. Ratanca bisa membayangkan sesuatu yang sangat buruk tentu telah menimpa pemuda itu. Ada apa? Tanya Tanca dengan suara lunak. Napas Kayun tersengal. Para tetangganya yang berdatangan makin gelisah. Kayun, sudahlah. Salah seorang tetangganya meneriakkan kata-kata itu hanya dalam hati. Orang itu tidak punya keberanian mengucapkan melalui lisan. Kayun mengacungkan pedangnya kepada Tanca. Aku ingin berbicara dengan Rakuti. Suruh Rakuti keluar. Ratanca tersenyum, wajahnya tetap datar dan tenang. Namun jauh di lubuk hatinya, Ratanca merasa amat kecewa karena keraman yang dilakukan Rakuti. Pemberontakan yang juga disetujuinya telah menyimpan jauh dari arah yang diinginkan. Aku Ratanca. Tanca berkata, Rakuti tidak bisa menerima siapapun karena terluka dalam peperangan dan sedang sakit. Jika kau tidak keberatan, sampaikan apa keperluanmu kepadaku. Aku mewakili Rakuti untuk menerima urusanmu. Silakan Kisana. Kemarahan yang tertimbun itu bagaikan kepundan gunung yang siap meledak memuntahkan laharnya. Kayun menggertakkan gigi dan berjalan ke arah Tanca. Giginya terkatup rapat. Bunuh aku sekalian, berbisik Kayun dengan suara cukup jelas. Ayo, bunuh aku sekalian. Kayun tidak mampu melanjutkan rangkaian kalimatnya, namun bagi Tanca semuanya cukup jelas. Sesuatu yang amat mengerikan tentu menimpa pemuda yang menjadi liar kehilangan kendali itu. Hanya bencana yang tidak tertanggungkan yang berkesanggupan membuat orang yang menjadi kehilangan akal, bahkan sama sekali kehilangan rasa takut pada kematian. Meski pemuda itu telah cukup dekat dengannya dan sewaktu-waktu bisa membayangkannya, Ratanca tetap berdiri di tempatnya. Tenanglah Kisana, bujuk Ratanca. Berbicaralah dengan tenang. Masalah apa yang telah menimpamu? Bahkan untuk bercerita, Kayun tidak mampu
karena apalah artinya? Walau Kayun mengobrol cerita 1000 kali, hal itu tak akan mengembalikan apa yang terlanjur terjadi. Bencana mengerikan telah menimpa Adi dan istrinya. Kini disusul kepergian ayahnya. Itulah sebabnya Kayun merasa tidak ada gunanya lagi berbicara. Kayun segera mengangkat pedangnya serta siap mengayunkan senjatanya itu. Namun, belum lagi Kayun sempat berbuat sesuatu, sebuah anak panah telah melesat dari busurnya, dilepas mengarah tepat ke jantungnya. Kayun terhenyak dengan mata terbelalak. Kayun menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan penuh kesadaran, Kayun menggenggam rasa sakit yang pasti akan mengantarkannya ke pintu gerbang kematian menyusul ayahnya. Kayun yang terhina merasa tidak ada gunanya lagi hidup di dunia. Justru karena itu, Kayun siap sekali menerima kematian yang akan menjemputnya. Kayun jatuh tertunduk. Penuh kesadaran, Kayun menikmati rasa sakit yang menggeretaki kepalanya. Ratanca tersentak melihat kejadian yang tidak terduga itu. Ratanca bergegas mendekap tubuh Kayun yang akan ambruk. Dengan beringas, Ratanca mencari-cari siapa yang telah melepaskan anak panah itu. Tatapan Ratanca bersiroboh dengan pandangan Rapangsa. Tanca menggertakkan gigi oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Bagi Ratanca, perbuatan bangsa itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Di sisi lain, para lelaki tetangga Kayun yang datang menyusul tidak kalah kagetnya. Apa yang mereka cemaskan menjadi kenyataan. Kayun yang kehilangan kendali itu seperti dengan sengaja menjemput kematiannya. Kayun, salah seorang dari mereka berdesis tertahan. Tanca masih mendekap erat tubuh Kayun. Tanca benar-benar memperhatikan saat-saat terakhir Kayun menghembuskan tarikan nafas pamungkasnya. Mata yang semula masih bercahaya itu memudar makin memudar untuk kemudian redup sama sekali. Kayun mati. Dengan tatapan mata tak bisa menyembunyikan kemarahan, Ratanca meletakkan tubuh yang beku itu dan memandang Rapangsa dengan beringas, sangat beringas. "Kenapa kau lakukan itu?" teriak Ratanca. Rapangsa tidak menjawab. Rapangsa hanya menyeringai. Ratanca menggigil. Dengan langkah lebar, Ratanca mendekati Rapangsa. Dengan sangat kasar, Ratanca mencengkram baju Rapangsa dan mengguncangkannya. Rapangsa mendiamkan apa yang dilakukan sahabatnya yang juga mendapat anugerah gelar Dharma Putra Winisuka itu. "Kenapa kau lakukan itu?" Sekali lagi Ratanca berteriak. Tangannya mencengkram pakaian Pangsa yang mengguncangkannya makin keras. Lagi-lagi Rapangsa hanya tersenyum. Rapangsa memandang mayat Kayun dengan senyum sinis. "Kenapa kau merasa amat kehilangan orang itu, Ratanca?" jawab Rapangsa. "Malah aku merasa ada yang aneh. Ada apa denganmu?" Tanca benar-benar tidak mampu menahan diri lagi. Tangan kanannya yang mengepal mengayun deras menghajar rahang Rapangsa. Sebuah hajaran yang sangat telak menyebabkan Rapangsa terdongak untuk kemudian jatuh terjerembab. Dari hidungnya keluar darah. Para prajurit yang melihat peristiwa itu terperangah. Mereka tidak mengira di antara para Dharma Putra Winisuka ada yang bertengkar. Pesona itu begitu menggigit dan menyentak dengan kuatnya, memaksa semua prajurit yang hadir harus merenung dan mengupas apa yang terjadi. Beberapa orang lelaki tetangga Kayun yang menahan rasa sesak di dada tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa lamanya Ratanca berusaha menguasai diri. Matanya amat sirik memandang Rapangsa. Para prajurit yang semula mengepung pemuda yang mati tersambar anak panah itu menjauh dengan wajah bingung.
Ratanca mengalihkan pandangan matanya kepada para lelaki yang semula mengiring Kayun. "Siapakah orang ini, Kisana?" tanya Ratanca. "Apa yang menyebabkan dia kehilangan akal?" Para penduduk itu saling pandang. Mereka melihat sebuah kenyataan bahwa di antara pemberontak ternyata masih ada yang memiliki nurani. Para lelaki tetangga Kayun itu mengenali orang itu bernama Tanca, tabib yang amat terkenal di Majapahit, mumpuni dalam ilmu pengobatan. "Bicaralah, jangan takut," lanjut Tanca. Salah seorang dari mereka memberanikan diri tampil. "Dia Kayun, tetangga kami," jawab lelaki itu. "Semalam, adik dan istrinya menjadi korban pemerkosaan. Pelakunya beberapa prajurit menggunakan dali menggeledah rumahnya. Lalu tadi pagi, bapaknya mati karena tidak bisa menahan beban kenyataan yang menimpa keluarganya." Jawaban itu bagi Ratanca cukup jelas, sangat bisa dimengerti jika Kayun kehilangan kendali. Saudaranya diperkosa, bahkan istrinya juga diperkosa. Hal itu menjadi aib yang amat mengerikan dan terlampau berat untuk disanggah. Terlebih-lebih jika hal itu masih berkelanjutan dengan kematian orang tuanya. Tanca berbalik dan menyebar pandangan kepada para prajurit yang menjaga regol. "Kalian dengar itu?" teriak Ratanca. Tak seorang pun yang berani mengeluarkan suara. "Kalian mendengar sendiri apa yang telah menimpa Kisana bernama Kayun ini. Adik dan istrinya diperkosa. Perbuatan yang sangat biadab dan hanya layak dilakukan oleh binatang. Sangat mungkin yang melakukan perbuatan biadab itu ada di antara kalian semua." Ratanca benar-benar marah. Ratanca yang mungkin ikut merancang pemberontakan yang dilakukan bersama-sama Rakuti merasa kecewa luar biasa karena arah dari pemberontakan itu menyimpang jauh dari yang diharapkan. Kesedihan Ratanca sangat kental melihat rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa menjadi jarahan mereka yang mencoba mengail di air keruh, memanfaatkan kesempatan mumpung tatanan sedang kisruh. Padahal apa yang menimpa Kayun itu diyakini sangat mungkin menimpa banyak orang lain. Sekarang bayangkan jika peristiwa ini menimpa keluarga kalian. Bagaimana perasaan kalian? Masih tidak ada yang berani mengadahkan kepala. Mulut para prajurit pemberontak yang menjaga regol istana itu terkunci. Sebenarnya lah di antara prajurit itu ada beberapa orang yang terlibat langsung dengan apa yang menimpa keluarga Kayun. Mereka menundukkan wajah menghujam sangat dalam. "Sudahlah," Rapangsa menyela. "Kenapa persoalan kecil ini terlampau dibesar-besarkan?" Ratanca meradang. "Kau menganggap persoalan ini persoalan kecil? Kau gila. Kau anggap persoalan ini terlalu kecil untuk dibicarakan. Ini bukan persoalan kecil, karena perbuatan seperti ini sudah merupakan tindakan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Perbuatan seperti ini jika dianggap terlampau kecil dan dibiarkan begitu saja akan melukai hati rakyat. Bagaimana kau bisa mengatakan pemerkosaan hal yang tidak pantas dibicarakan? Bagaimana kalau pemerkosaan itu menimpa ibumu? Apakah kau juga akan menganggap sebagai hal kecil?" Senyum Rapangsa sinis. "Pemerkosaan yang kumaksud itu tidak akan pernah menimpa ibuku yang sudah tua. Hanya orang gila yang berniat pada orang tua yang sudah buyutan. Lagi pula saat ini negara berada dalam keadaan perang. Wajar negara dalam keadaan genting, lalu terjadi peristiwa yang di luar kendali seperti yang dialami itu." Rapangsa menjawab dengan amat ketus. Ratanca menggigil. Bagi Ratanca, jawaban itu hanya layak diucapkan oleh orang yang tidak waras atau orang yang sama sekali tidak memiliki perasaan. Rapangsa yang berada dalam cengkraman tangan Ratanca itu meronta melepaskan diri.
Rapangsa melangkah meninggalkan Ratanca yang masih termangu. Tanpa perasaan, Rapangsa meludahi mayat Kayun. Bahkan dengan kakinya, Rapangsa menyentuh mayat itu. Ratanca terbelalak menyaksikan perbuatan Rapangsa itu. Akan tetapi, Rapangsa berjalan melenggang, tidak peduli apapun. Bahkan, Rapangsa masih sempat melempar pandang sinis kepada para tetangga Kayun. Beberapa prajurit yang ada saling pandang. Beberapa di antaranya seperti berdiri di atas bara. Apalagi mereka yang tahu benar apa yang telah menimpa keluarga Kayun itu. Mereka segera meninggalkan tempat itu sambil menekuk wajah. Ratanca benar-benar kecewa dan berduka. Ratanca membungkuk kemudian bersimpuh di dekat mayat membeku yang baru saja kehilangan kepercayaan atas keadilan dan kebenaran karena ulah beberapa orang yang berjiwa binatang. Ratanca ingin menahan, tetapi matanya membasah. "Aku tak tahu harus melakukan apa dalam keadaan seperti ini," bisik Ratanca. Para lelaki tetangga Kayun semula terlihat ragu-ragu, namun begitu salah seorang melangkahkan kaki, yang lain segera mengikuti. Bersama-sama mereka mendekat. Ratanca menunduk menengadah. Betapa ingin Tanca menyampaikan penyesalan dan dukanya, tetapi tiba-tiba mulutnya menjadi kaku dan keluh, tak bisa berbicara. Para tetangga Kayun hanya memandangi dengan 1000 warna. Warna kemarahan yang tertahan, warna benci yang membuncah, seolah tuduhan terarah kepada Ratanca, atau setidak-tidaknya tertuju kepada Darmawanesuka yang dianggap menjadi biang keladi dari semua bencana. Masih tanpa bicara, lelaki berwajah muram itu mengangkat tubuh Kayun dan digotong beramai-ramai. Demikian besar rasa persaudaraan dan kecintaan mereka kepada Kayun, hingga mereka saling berebut ikut membopong. Ternyata masih ada bencana susulan yang menyempurnakan malapetaka yang menimpa keluarga Kayun. Istri yang semula menjadi korban pemerkosaan dengan sekuat tenaga berusaha menguasai diri menghadapi nista itu. Sejauh itu istri mendiang Kayun masih mampu bertahan, akan tetapi tidak demikian dengan adik iparnya, Punji Pawitri, adik bungsu Kayun yang menjadi korban pemerkosaan. Pada mulanya juga berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Namun bencana terakhir yang menimpa Kayun menyebabkan akal warasnya benar-benar terguncang. Punji Pawitri tidak mampu lagi memandang dengan tatapan mata yang bening. Itulah sebabnya saat semua orang sedang mengurus mayat Kayun dan ayahnya, serta mempersiapkan segala macam upacara yang akan digunakan mengantar bapak dan anak itu menuju tempat peristirahatan yang terakhir, Punji Pawitri memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebuah patrem, meski kecil, amat beracun, dengan sepenuh hati dihujamkan ke dadanya. Semula yang dirasakan Punji Sawitri masih sebatas sakit karena luka. Namun sejenak kemudian racun yang melekat pada patrem itu kemudian bekerja. Dengan sekuat tenaga, Punji Pawitri menghadang kematian yang datang menjemput. Punji Pawitri menggigit bibir meredam rasa sakit agar tak menarik perhatian siapapun. Mata gadis di saat menjelang sekarat itu membelia, namun hatinya penuh gelagat menghadapi kematian dengan penuh kesadaran. Pintu terbuka, kakak ipar Punji Pawitri masuk. Istri Kayun yang berwajah sejuk dan tengah hamil muda itu terkejut melihat apa yang dilakukan Punji Pawitri. Istri Kayun terhenyak sejenak, tetapi sebuah pesona yang luar biasa segera menggeretaki benaknya. Kisah Salya yang gugur dalam perang Baratayuda sangat menarik perhatian dan mempesonanya. Ketika Salya gugur dalam peperangan,
Satyawati dengan sepenuh hati mengikuti perjalanan suaminya dengan melakukan lampus, bunuh diri. Nyai Kayun melangkah mendekati adik iparnya yang sekarat dan memeluknya. Nyai Kayun tidak menangis karena tak memiliki persediaan air mata yang cukup untuk meneriakkan bebannya. Sejenak Nyai Kayun ingat pada kandungannya. Belum lama Nyai Kayun memasuki gerbang rumah tangga. Hyang Widi telah memberikan karunia-Nya sehingga Nyai Kayun tak harus menunggu lama untuk hamil muda. Akan tetapi, Kayun segera menepis bayangan itu. Punji Pawitri yang sekarat itu dipeluknya dengan lekat. Tanpa bicara, Nyai Kayun membusai wajah lembut Punji Pawitri dan dipeluknya makin erat. Punji Pawitri merasa sedikit nyaman berada dalam pelukan kakak ipar yang baik itu. Hingga akhirnya Punji Pawitri benar-benar terbebas dari segala macam rasa sakit bersamaan dengan lepasnya tarikan nafasnya. Punji Pawitri yang terkulai masih dipeluknya dengan lekat. Nyai Kayun kemudian melirik patrem yang masih ada dalam genggaman Punji Pawitri. Patrem itu dipegangnya dengan penuh kesadaran bersamaan dengan datangnya keyakinan kesetiaan seorang istri seharusnya seperti kesetiaan Sinta kepada Rama atau kesetiaan Satyawati kepada Salya. Patrem beracun itu digoreskan ke lengan sebagaimana layaknya putaran kunci untuk menguak gerbang kematian. Nyai Kayun yang masih duduk memeluk mayat Punji menyisakan tenaganya untuk melepaskan tubuh iparnya dan melipat tangannya ke dekapan di atas dada. Perempuan malang itu kemudian mempersiapkan diri untuk kematian yang akan datang menjemputnya pula. Nyai Kayun memejamkan mata dan mulai menggeliat. Apa yang terjadi pada keluarga Kayun itu sungguh mengagetkan dan mengguncang tetangganya. Apa yang terjadi itu sangat melukai hati. Semua orang tidak sadar merasa kehilangan. Semua orang disergap amarah.